9 hal terungkap dari rekonstruksi penembakan 6 Laskar FPI di 4 lokasi. Newsdetik.com, Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi peristiwa penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI di Karawang. Sejumlah fakta pun terungkap. Peristiwa berawal saat polisi menembak 6 anggota FPI di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 6 hari lalu. 6 anggota FPI yang meninggal dunia adalah Andi Oktaviawan 33 warga Cengkareng, Jakarta Barat, Lutfi Hakim 24 warga Cengkareng, Jakarta Barat, Faiz Ahmad Syukur 22, M. Reza 20, Muhammad Suci Kadapi Putra 21, dan Ahmad Sofyan 26. Polisi kemudian menggelar reka ulang peristiwa itu pada Minggu 13 Desember 2020 malam hari. Apel rekonstruksi dipimpin Kapolres Karawang AKBP Rama Samatama Putra. Turut hadir Karo Paminal Polri, Divpropam Brigjen Hendra Kurniawan, Kadipropam Brigjen Freddy Sambo, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. Dalam rekonstruksi ini polisi mengamankan 14 lokasi. Adapun rekonstruksi akan dilakukan di 4 lokasi aktivitas Laskar FPI di Karawang. Berikut ini 9 hal yang terungkap dari rekonstruksi penembakan 6 Laskar FPI di 4 lokasi. 4 titik kontak tembak polisi vs FPI. Ada 4 titik yang menjadi lokasi rekonstruksi di wilayah Karawang, Jawa Barat. 4 titik rekonstruksi diantaranya 2 di dalam tol dan 2 di luar tol. 4 titiknya adalah LSI Karawang, Jembatan Badami, Rest Area kilometer 50, kilometer 51 plus 200. Pelaksanaan rekonstruksi ada 4 titik, 2 titik di luar tol dan 2 titik dalam kawasan tol. 2 titik di luar jalan tol tentu nanti pengamanannya akan diatur oleh jajaran Polres Karawang dan Polda Jabar, kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di Mapolres Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Minggu 13 Desember. Polisi akan melakukan penutupan gerbang tol sementara di GT Karawang Barat saat rekonstruksi di 2 titik luar tol. Sementara itu saat rekonstruksi di titik 3 tepatnya di rest area kilometer 50, polisi akan melakukan pengamanan di dalam tol. Kontak tembak polisi hingga FPI di TKP 1. Laskar FPI melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke arah polisi, ke arah mobil polisi. Fakta ini terungkap saat tim dari Bareskrim dan Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi di dekat bundaran Hotel Novotel, Marga Karya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pantauan rekonstruksi berlangsung di TKP 1, Jalan Internasional Karawang Barat dekat bundaran Hotel Novotel, Senin 14 Desember, sekira pukul 00.45 WIB. Ada 11 adegan yang diperagakan polisi di TKP 1. Di pintu keluar Karawang Timur sepanjang jalan menuju TKP ini, sebuah mobil Chevrolet spin abu-abu dan Toyota Avanza Silver diduga rombongan MRS menghalangi mobil Avanza Silver petugas, kata penyidik menggunakan pengeras suara. Avanza Silver pelaku menabrak sisi kanan mobil petugas, lalu Avanza milik pelaku tersebut melarikan diri. Mobil Chevrolet Spin pelaku kemudian mengadang mobil petugas. Sebanyak 4 pelaku turun. Sebanyak 2 pelaku melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Keduanya memukul bagian kap mobil dan kaca. Bekas kerusakan pada mobil ditandai dengan warna kuning. Petugas memberikan tembakan peringatan ke atas. Dalam adegan tersebut, polisi turut memberikan teriakan peringatan, "Polisi, jangan bergerak," ulas penyidik. Usaha polisi kejar FPI terhalang truk. Polisi terhalang truk saat berusaha mengejar mobil Laskar FPI setelah sebelumnya terlibat baku tembak. Fakta ini terungkap saat tim dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi di Jembatan Badami, Marga Karya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pantauan Detikcom, rekonstruksi TKP 2 berlangsung di Jembatan Badami, Marga Karya, Kabupaten Karawang, Senin 14 Desember, sekira pukul 01.45 WIB. Penyidik menyebutkan kondisi saat itu minim penerangan. Usai baku tembak di dekat bundaran Novotel, mobil Avanza Silver, petugas berusaha mengejar mobil Chevrolet abu-abu milik pelaku. Petugas kemudian berusaha menyalip lewat sisi kiri. Mobil petugas berusaha menyalip pelaku dari sisi kiri, kata penyidik. Saat mobil petugas bergerak di sebelah kiri, pelaku satu membuka kaca dan mengarahkan senjata ke arah petugas C. Pelaku melepaskan tembakan dan dibalas petugas C. Mobil petugas kemudian kembali berusaha menyalip dari sebelah kanan. Petugas kembali mengarahkan tembakan ke mobil pelaku. Kaca kiri mobil pelaku terbuka dan pelaku yang duduk di tengah menodongkan senjata ke arah mobil petugas. Penyidik lalu bergerak sekitar 200 meter dari lokasi di sebuah simpang mobil petugas terhalang truk.
yang hendak belok dan tidak bisa mengejar mobil pelaku yang mengarah ke GT Karawang Barat. Laskar EPI diminta menyerah. Polisi akhirnya menangkap 6 laskar EPI di TKP 3. Laskar EPI diminta menyerah oleh polisi di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Fakta ini terungkap saat tim dari Bareskrim dan Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi di rest area kilometer 50 dekat exit area. Rekonstruksi di TKP 3 berlangsung Senin 14 Desember sekira pukul 02.20 WIB. Di adegan 24, mobil Chevrolet abu-abu pelaku terarang mobil Corolla saat hendak menuju exit area. Saat berhenti itulah mobil Avanza Silver petugas berhenti dekat exit area dan keluar mobil untuk langsung mengepung mobil pelaku. Mobil terhenti, petugas turun dari mobil lalu menuju ke mobil pelaku untuk pengamanan, ujar penyidik. Polisi membuka pintu bagian tengah dan depan. Sebanyak 4 pelaku lalu diminta untuk menyerah dan tiarap. Polisi sempat mengecek kondisi 2 laskar lain yang duduk di kursi kiri depan dan kiri tengah. Diketahui kondisi mereka tengah terluka. Polisi kemudian meminta bantuan polisi lain lewat telepon. Perlawanan berujung tembakan 4 laskar EPI. 4 laskar EPI terkena tembakan polisi di TKP 4 yang terletak di kilometer 51 plus 200 tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Dalam rekan adegan, laskar EPI diberi tembakan karena berusaha melakukan perlawanan. Reka adegan di TKP 4 berlangsung di kilometer 51 plus 200 tol Jakarta Cikampek. Lokasinya berada di sisi kiri bahu jalan. Ada 14 adegan yang diperagakan polisi. Sepanjang adegan, para laskar dan polisi tetap berada di dalam mobil. Kejadian di TKP 4 merupakan lanjutan dari TKP 3 di rest area kilometer 50 saat polisi hendak membawa 4 laskar menuju Polda Metro Jaya, Jakarta. Namun di saat perjalanan laskar EPI memberikan perlawanan, polisi akhirnya memberikan tembakan. Hal itulah yang akhirnya membuat mereka tewas. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian menjelaskan kembali reka adegan di TKP 4. Andi menyatakan laskar EPI berusaha merebut senjata polisi saat berada di mobil. Saat coba jelaskan bahwa TKP 4 ini adalah lanjutan apa yang terjadi di TKP 3. Adegan di TKP 3 itu, 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan ke dalam mobil dengan tujuan dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Dalam perjalanan tidak jauh caranya, dari kilometer 50 rest area sampai kilometer 51,2 terjadi penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Terjadi percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada dalam mobil, ungkapnya. Polisi akhirnya memberikan tindakan pembelaan dengan melakukan tembakan terhadap 4 laskar EPI. Samurai hingga amunisi ditemukan di mobil EPI. Polisi menggeledah mobil laskar EPI di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan ditemukan samurai hingga amunisi. Pantauan Detikcom rekonstruksi di TKP 3 berlangsung Senin 14 Desember 2020 sekira pukul 02.20 WIB. Setelah meminta 4 laskar menyerahkan diri dan tiarap, polisi melakukan penggeledahan pada adegan 28. Petugas melakukan penggeledahan, ditemukan HP dan dompet. Kata penyidik, HP dan dompet hasil geledahan polisi itu lalu sempat diletakkan di warung depan lokasi kejadian yang berdekatan dengan exit area. Polisi sempat mengecek 2 laskar yang terluka dan duduk di bangku kiri depan serta kiri tengah. Mereka sempat meminta bantuan polisi lain lewat sambungan telepon. Tidak lama, polisi kembali melakukan penggeledahan. Ditemukan 1 pucuk senpi di kursi sopir dengan 10 amunisi dan 1 pucuk senpi lainnya di bagian bangku tengah dengan 10 amunisi. Detik-detik penembakan 6 laskar EPI di 4 titik. Polisi menggelar rekonstruksi atau reka ulang penembakan 6 laskar Front Pembela Islam EPI pengawal Habib Rizik di ruas tol Jakarta Cikampek. Ada 4 titik terkait kasus ini. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan antara polisi dan laskar EPI sudah melakukan kontak tembak di tempat kejadian perkara TKP 1 dan TKP 2. TKP 1 berada di Bundaran Hotel Novotel Karawang, Jalan Internasional Karawang Barat, Marga Karya Kabupaten Karawang, sedangkan TKP 2 di Jembatan Badami sekitar 600 meter dari TKP 1. Dari TKP 1 terjadi penyerangan terhadap anggota Polri sehingga tentu menyikapi itu penyidik yang ada dalam kendaraan melakukan pengejaran. Di dalam proses pengejaran, melihat gelagat dari pelaku yang mencoba arahkan tembakan ke petugas, daripada didahului anggota melakukan tindakan tegas, kata Andi di kilometer 51 plus 200 tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin 14 Desember. Polri melanjutkan,
Dua laskar FPI ini menunjukkan gelagat menyerang dan kemudian dibalas polisi dengan tembakan. Kemudian dua laskar FPI ditemukan dalam keadaan terluka di TKP 3. TKP 3 dari versi polisi berada di rest area kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Ternyata sampai di TKP 3 begitu berhasil diblok, begitu dibuka ditemukan bahwa dua dari pelaku dalam keadaan terluka, ujar Andi. Saat di rest area kilometer 50, Andi menjelaskan bahwa polisi meminta 4 anggota laskar FPI lainnya untuk menyerah dan dibawa oleh mobil polisi ke Polda Metro Jaya. Tetapi kata Andi, di TKP 4 atau kilometer 51 plus 200, laskar FPI melakukan perlawanan dengan merebut senjata polisi. Polisi pun menembak 4 laskar FPI pengawal Habib Rizik tersebut. 2 laskar FPI ditembak di jembatan Badami, 4 lainnya di mobil polisi. Polri mengungkapkan detik-detik penembakan 6 anggota laskar FPI di ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Peristiwa diawali dengan 2 anggota laskar FPI yang ditembak polisi. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan antara polisi dan laskar FPI sudah melakukan kontak tembak di tempat kejadian perkara 1 dan TKP 2. TKP 1 berada di bundaran Hotel Novotel Karawang, Jalan Internasional Karawang Barat, Marga Karya, Kabupaten Karawang, sedangkan TKP 2 di Jembatan Badami, sekitar 600 meter dari TKP 1. Polri melanjutkan 2 laskar FPI ini menunjukkan gelagat menyerang dan kemudian dibalas polisi dengan tembakan. Kejadian ini langsung di TKP 2. Pantauan Detikcom, saat mobil petugas bergerak di sebelah kiri, seorang laskar FPI membuka kaca dan mengarahkan senjata ke arah petugas. Laskar tersebut kemudian melepaskan tembakan dan dibalas petugas. Dalam rekonstruksi, mobil petugas kemudian kembali berusaha menyalip dari sebelah kanan. Petugas kembali mengarahkan tembakan ke mobil laskar FPI. Kaca kiri mobil laskar FPI terbuka dan pelaku yang duduk di tengah menodongkan senjata ke arah mobil petugas. Dari TKP 1 terjadi penyerangan terhadap anggota Polri, sehingga tentu menyikapi itu penyidik yang ada di dalam kendaraan melakukan pengejaran. Di dalam proses pengejaran melihat gelagat dari pelaku yang mencoba arahkan tembakan ke petugas. Daripada didahului anggota, melakukan tindakan tegas, kata Andi di kilometer 51 plus 200 tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat, Senin 14 Desember.